Halo, pada video kali ini kita akan membuat sebuah Firebase yang dimana Firebase ini berguna untuk menyimpan data dari Android Studio. Jadi kita langsung aja ke Firebase-nya. Nah, ini kita buka Firebase. Terus setelah tampilan begini, kita langsung di atas ini ada go to console. Kita tekan. Nah, oke, ini ada project-project sebelumnya. Nah, kita akan buat baru aja, nggak apa-apa. Kita bakal buat project name-nya misalnya video modul 3. Continue. Kita bakal default. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai, kita continue. Nah, terus ada tampilan seperti begini. Kita ke kiri, lihat ada yang namanya build. Kita tekan dan cari yang namanya real time database. Chat, lalu tunggu. Oke, real time database, kita buat create database. Jadi real time database ini apa ya? Perpindahan datanya tuh langsung gitu ya. Ya pasti ada delay tapi nggak akan terlalu lama. Tadi pakai Singapura aja. Lalu ada di lock mode. Oke, setelah membuat real time database, selanjutnya ke rules. Kita bakal mengubah dari si false ini menjadi true, karena agar bisa membaca dan melakukan penulisan di si Firebase ini ya, dari Android Studio-nya. Oke, ini ada peringatan begini, tidak apa-apa. Kita dismiss, kita ke data. Lalu kita di sini ada plus, kita tekan, kita buat key-nya itu LED. Value-nya itu kita buat 0 aja dulu. Jadi LED sini tuh 0 tuh karena dia mati dan 1 itu bakal menyala. Kita add, lalu selanjutnya bakal buat yang namanya key-nya slider buat menampilkan jumlah value dari slider. Kita bakal buat 0 aja dulu. Nah, oke. Setelah kita buat real time database dan membuat sebuah variabelnya juga, kita langsung saja ke Android Studio-nya. Tekan Android Studio. Nah, kita ke pojok kiri atas ada yang namanya ini new, lalu buat new project. Kita bebas ini, misalnya kita pakainya yang basic view activity. Kita next. Nama ininya apa? Misalnya video modul 3. Ini Java, pakainya Java, sebelumnya kan Kotlin, tapi kita ubah pakai Java aja. Udah, kita langsung finish. Kita tunggu. Oke, sudah kebuka. Ini yang sebelumnya close aja. Kita tunggu lagi Gradle building ya, memang rada memang sedikit lama ya. Nah, oke, setelah selesai, kita ada misalnya nggak ada ini tampilan ini, kita pencet yang bagian sini yang bentuk folder. Kita terus ke app, kita ke res sama ke layout. Kita buka activity main. Nah, di activity main ini adalah tampilan layout dari nanti aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini ada sebelumnya kan, ini basic configuration-nya kayak gini. Kita bakal, karena ini tidak dibutuhkan, kita hapus aja, delete. Lalu kita akan membuat button.
buttonnya ada 2. Kita satu-satu aja dulu ya. Kita klik bagian yang ini ada di atas split. Ini kita tutup dulu. Nah, ini di bagian button kita button ID-nya ini kita akan ganti si ID buttonnya ini menjadi button on, dan teksnya itu bakal menjadi on. Lalu kita buat gravity, layout gravity kita kesenterin. Lalu ada margin bottom, kita buat 100 dp dulu, atau berapa ya, 200 dp. Oke, cukup segini dulu. Kita buat yang namanya margin right, kita buat 200. Oke, kita buat button lagi, sama kita ID-nya ubah dulu buat nanti ini ngambil variabelnya. Kita button off, ininya menjadi off karena ini button off. Udah gitu kita gravity, ini tuh buat membuat dia mau kemana, ke center misalnya ini. Udah gitu margin bottom itu sama kayak sebelumnya, misalnya di 200 dp. Karena ini mau dikekananin jadinya pakai margin left sebesar 200 dp juga. Oke. Nah, setelah ini kita akan buat text view. Jadi di text view ini kita ganti dulu ini text view ID. Nah, text view ini kita akan menampilkan nilai dari slidernya ya. Jadi teksnya itu kita bakal buat 0 dulu. Lalu gravity center, udah gitu cukup. Kita buat text size nya dulu ya biar lebih gede. Kita buat 20 dp aja biar terlihat. Nah, selanjutnya kita bakal cari di palet bagian sini, cari yang namanya seekbar. Kita drag, tekan, lalu masukkan ke si desain kita. Kita ID-nya ganti dulu menjadi seekbar ID. Lalu di layout width-nya ini kita ganti menjadi 300. Coba kita 300 dp cukup nggak? Oke, cukup apa? Lalu sama gravity, layout gravity-nya itu center. Oke, kita kebawahin, berarti kalau mau dikebawahin margin top kita buat 50 dp. Oke, cukup. Oke, udah gitu karena di seekbar ini kan bakal ada value ya dari ini sampai berapa gitu kan. Nah, maka dari itu kita buat max-nya ini sampai ke 225 dan minimalnya ini adalah 0. Oke, setelah ini kita ke main activity. Nah, kita lihat ada beberapa ini yang error karena ini tuh yang sebelumnya ya. Jadi kita hapus aja. Dari sini hapus sampai sini. Ini juga hapus. Sisa segini kita tadi kehapus ke awalnya. Oke, ini juga nggak perlu. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita buat di sini di public class main activity-nya seekbar. Lalu seekbar titik koma. Udah gitu text view, lalu ada button sekarang. Karena tadi kan kita menggunakan 3 widget ini ya, seekbar, text view sama button. Oke. Setelah begitu kita masuk ke protect void-nya. Kita buat seekbar sama dengan dalam kurung seekbar itu udah tinggal tab aja ya. Seekbar find view by rid by id r dot id dot. Seekbar ini tadi ID-nya apa? Seekbar ID kayak itu ada. Kita titik koma, lalu selanjutnya text view sama dengan text view find view by id r dot id dot text view id.
hati-hati ya, ini huruf besar kecilnya sering terkecoh di sana. Kita buat ini seekbar dot set on seekbar chain listener, kita buat new seekbar. Oke. Nah, setelah ada tambahan begini, ada 3 public void ya, ada on progress, on start, sama on stop. Kita bakal buat di on stop, on progress. Kita buat text view dot set text string dot value of, kita lihat karena si value-nya ini kita bakal ngambil dari si seekbar ini kan bernilai integer kan, angka itu, makanya kita buat di progress. Oke. Nah, selanjutnya karena kan kita itu di seekbar ini kan bakal masukin data juga ya ke si slider ini, maka dari itu kita perlu menghubungkan si Android Studio ini ke Firebase dengan cara klik yang di bagian atas ini, garis yang 4, lalu ke tools, ke Firebase, kita cari ke atas, cari yang namanya real time database, kita pencet. Karena tadi kita menggunakan Java, jadinya pencet yang Java, terus connect to Firebase. Kita tunggu, kita ganti Google-nya. Nah, kita tadi kan di ini nama projectnya itu kan video modul 3, karena pencet video modul 3, kita tunggu, sedang menyambungkan. Nah, oke, kita klik connect. Your Android Studio project is connected. Nah, sekarang sudah tersambung si Firebase kita ke Android Studio-nya. Kita close aja. Ini kita close aja, nggak apa-apa. Kita balik lagi ke sini. Tuh, sekarang si Android Studio-nya sudah connect dengan ditandai dengan connected. Kita add the real time database-nya dulu ini. SDK-nya kita accept change. Kita tunggu reader project change in progress. Kita tunggu. Oke, sembari menunggu kita. Nah, oke, sudah. Kita lihat di bawah sini itu ada komen buat penulis atau menginput ke Firebase, sama ada buat membaca dari database dari Firebase. Oke, karena kita mau menginput data dari slider ini ke Firebase, maka dari itu kita gunakan yang komen yang ini, yang write to your database, pakai yang ini. Kita ikutin aja. Firebase database sama dengan Firebase database dot get instant, lalu database reference myref sama dengan database dot get reference. Kita ininya di slider apa, di Firebase-nya ini apa nih, si stringnya ini kan kita ini slider, jadi kita bakal tulis slider. Ini slider koma myref dot set value. Nah, kita bakal buat value-nya itu adalah dari progress. Oke, kita titik koma. Oke, jadi setiap kenaikan angka dari si slider ini kan progress ini kan, nanti value-nya itu bakal masuk ke si slider ini. Oke, sudah, seekbar sudah selesai. Kita selanjutnya kita bakal buat yang di button. Yang di button itu kita tinggal buat button sama dengan dalam kurung button, B-nya gede, find view by ID, kita r.id, kita bakal buat di button on-nya dulu. Button dot set set on click listener new
view on. Nah, oke. Setelah buat public void yang baru, kita ini hapus dulu ya, close dulu. Nah, oke, kita tinggal buat yang sama kayak yang di atas ini, Firebase ini, karena yang kita button ya sekarang ya. Nah, kita ganti referensinya itu, kita ganti menjadi, hapus dulu, kita lihat, kita jadi LED ya, karena button on sama off itu LED. Kita set value-nya itu karena on, jadi value-nya itu 1. Oke. Sama yang button off-nya juga, button sama dengan button find view r.id button off button set on click listener new view on click listener. Kita kopas aja yang ini ya, sama, tetapi kita ubah menjadi, karena mau dimatikan jadi kita 0 kan. Oke, setelah selesai kita bakal coba dulu run aplikasi ininya menggunakan emulator. Kita di sini ada di atas run app, tekan, kita tunggu. Ini software ini cukup berat ya, jadinya ya sedikit lag. Kita tunggu lagi Gradle build running. Oke, tunggu. Nah, install successful, finish. Oke, ini mulai terbuka. Tunggu. Oke, kita run app lagi ya, ulang. Oke, bentar, ada sedikit kesalahan. Ini kenapa? Ulang. Oke, setelah tadi lihat-lihat, ternyata ada yang terhapus, yaitu set content view air layoutnya itu activity main. Ini tadi kehapus yang di awal-awal. Nah, jadi setelah kita run, nah oke, ini tampilannya sudah sama ya dengan yang di emulator. Ini kalau kita geser layarnya tuh 450/73, kita lihat di ini Firebase ini nilainya akan sama dengan yang ada di Android Studio-nya. 73 kita bakal nyalain on. Kita lihat berarti di Firebase-nya itu harusnya 1. Kita lihat LED-nya sudah 1. Kita sederhana ubah lagi menjadi 193. Kita ubah lagi menjadi 255. Kita di off kan LED-nya. On, 0, off. Terus kita buat slidernya 0. Ini juga bakal 0. LED-nya di on kan, berarti 1. LED-nya 1. Oke. Berarti ini sudah terhubung dan sudah sesuai dengan tampilan ininya, layoutnya. Nah, karena sudah dites juga, udah dicoba-coba ya. Udah 18 off, 0
on 1 ini 30 oke. Terus sesuai, kita di end aja ininya, stop app, lalu kita close tab. Nah oke. Setelah aplikasinya ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan pada emulator dan sudah berfungsi, lalu selanjutnya kita akan mengekspor dari Android Studio ini ke sebuah APK, yaitu kita ke build, kita generate ini sign app bundle or APK, next, kita buat create new, kita misalnya key storepadnya itu kita bakal buat di yang gampang-gampang aja, kita buat di mana ya, di data C, kita bakal buat di dokumen, terus cari Arduino file saja, kita update proyek IoT ya. File name nya misalnya kita bakal buat controller LED motor. Oke, passwordnya misalnya bebas ini, key alias 0, kita buat ini, first name ya. Oke, password oke, kita tambahin aja. Nah oke, setelah membuat key storepad, kita next, kita pencet release, kita copy dulu ini create. Nah oke, setelah terbuat kita pencet, kita klik locate, kita buat release app release APK. Ini kita buat rename aja, misalnya bentar, kita rename dulu micro IoT aja, itu aja yang cepat. Nah ini adalah sebuah APK nya, kita bakal cobain dulu dari HP. Oke, setelah dicoba-coba juga ternyata berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video dari kita tentang yang cara pembuatan Android Studio ini. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk komponen yang berikutnya, yaitu komponen pemrograman pada software Arduino IDE untuk memprogram microcontroller yang kita gunakan, yaitu ESP8266. Pertama-tama, kita membutuhkan library yang akan kita gunakan nantinya dengan cara include, dan ini berupa library-nya. Library yang pertama itu ada ESP8266 Firebase. Library ini digunakan untuk berinteraksi dengan Firebase, terutama untuk membaca dan menuliskan data. Yang kedua, kita mengincludekan library ESP8266 Wi-Fi. Library ini digunakan untuk membuat koneksi Wi-Fi ke ESP8266. Untuk komponen kode yang berikutnya, di sini ada pendefinisian. Pendefinisian yang pertama itu ada variable berupa _SSID yang bernilai stop korban. Nantinya ini digunakan untuk mengkoneksikan ke Wi-Fi yang memiliki SSID-nya itu stop korban. Yang kedua, mendefinisikan underscore passwordnya. Ini tuh password untuk SSID Wi-Fi yang akan kita gunakan nanti. Untuk passwordnya kita gunakan 12 34 sesuai dengan password SSID itu sendiri. Yang ketiga, mendefinisikan reference URL. Reference URL ini merupakan URL dari Firebase real-time database yang kita gunakan. Di sini ada modul 3 sesuai dengan yang ada di Firebase. Yang keempat, di sini kita mendefinisikan PWM pin dengan nilai 2.
PWM pin ini tersendiri merupakan GPIO pin yang kita gunakan untuk PWM output. Yang terakhir mendefinisikan LED pin yang bernilai 4, di mana sama seperti PWM pin, yaitu LED pin merupakan GPIO pin yang digunakan untuk mengontrol LED. Lanjut, kita melakukan instalasi atau inisialisasi Firebase. Untuk kodenya tersendiri ada seperti ini. Jadi yang pertama itu Firebase, lalu Firebase dalam kurung reference URL yang menyangkut pada reference URL yang sudah kita definisikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke setup function, yaitu ini. Yang pertama, pada setup kita buat serial .begin 9600. Ini digunakan untuk menginisialisasi serial komunikasi pada baud rate sekitar 9600 untuk debugging. Yang kedua, ada Wi-Fi mode, Wi-Fi SDA. Digunakan untuk men-set Wi-Fi mode pada mode station atau client. Yang ketiga ada Wi-Fi disconnect. Digunakan untuk mendiskoneksikan semua Wi-Fi koneksi yang terhubung sebelumnya. Lalu di sini ada delay 1000 yang berarti delay selama 1 detik. Lalu lanjut ke komponen berikutnya. Di sini terdapat untuk mengkoneksikan Wi-Fi. Jadi kita membuat serial print. Ini tuh digunakan untuk menuliskan garis baru pada serial monitor. Jadi nanti hasilnya itu akan muncul pada serial monitor. Yang berikutnya ada serial.print connection to. Nah, nanti di serial monitor juga muncul setelah tadi garis baru ada connection to, lalu serial.print line SSID. Nah, ini tuh SSID yang kita buat tadi yang sudah didefinisikan, yaitu sesuai dengan isinya, yaitu staffable. Lalu di sini ada Wi-Fi.begin untuk mengkoneksikan Wi-Fi sesuai dengan SSID dan password yang sudah didefinisikan. Untuk pengecekannya, di sini ada perulangan while, di mana mengambil status Wi-Fi, yaitu dengan cara Wi-Fi.status, dan apabila Wi-Fi.status tidak sama dengan terkoneksi, maka akan terjadi delay selama 0,5 detik dan akan memprintkan serial berupa strip. Dan perulangan ini akan terus berulang sampai Wi-Fi terkoneksi. Jadi nanti untuk serial monitornya itu, yang pertama-tama kita akan mendapatkan garis kosong, lalu pesan berupa connection to sesuai dengan SSID, lalu akan ada strip-strip ini sampai Wi-Fi terkoneksi, dan apabila Wi-Fi sudah terkoneksi, maka akan muncul pada monitor, serial monitor berupa pesan Wi-Fi connected atau Wi-Fi terkoneksi. Yang berikutnya, kita menginisialisasi pin yang akan kita gunakan nanti. Yang pertama itu ada LED pin dengan pin mode LED pin berupa output. LED pin ini digunakan untuk LED dan pin mode ada PWM pin output. PWM ini digunakan untuk PWM atau pulse width modulator. Oke, lanjut ke loop functionnya. Di sini ada beberapa kode. Yang pertama itu ada integer lampu mengambil dari Firebase atau database yang ada di Firebase yang bernilai LED. Lalu jika lampu tadi bernilai 1, maka LED pin akan menyala atau kita berikan high pada LED pin, dan pada serial akan tertuliskan lampu menyala. Dan apabila jika kondisi tidak terpenuhi atau lampu sama dengan 0, maka pada LED pin akan di set low, dan pada serial monitornya akan tertulis lampu mati. Pada serial juga
akan dituliskan untuk monitoringnya gitu. Ada LED titik 2, lalu di sini ada serial print lampu yang menyangkut pada variabel yang ada di sini, yaitu lampu. Jadi nanti ada kondisi berupa LED, lampu mati atau menyala untuk di serial monitor. Lalu untuk yang slidernya atau PWM-nya, di sini ada slider mengambil data pada database real time, yaitu slider. Dan di sini akan menuliskan PWM pin sebagai slider. Misalnya nanti di aplikasi kita sliderkan, misalnya ada di nilai di 50. Nanti tertulis bahwa di serial monitornya itu slider value-nya itu sama dengan 50. Di sini kan ditulis slider. Nah, untuk PWM pin-nya sendiri akan bernilai sama seperti yang ada di slider, yaitu 50. Untuk penjelasan dari software Arduino IDE cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan progres dari mata kuliah mikrokontroler dan IoT dalam proyek sistem pengontrolan LED dan motor DC menggunakan smartphone yang terhubung ke Firebase. Jadi di sini saya akan membuat prototipe dari sistem pengontrolan LED dan motor DC tersebut. Alat bahan yang kita gunakan atau yang kita butuhkan dalam membuat prototipe ini, pertama, di sini kita membutuhkan protoboard. Lalu di sini kita membutuhkan microcontroller yang berjenis ESP8266 atau yang sering kita sebut tuh ini tuh Node MCU yang berjenis ESP8266. Kemudian kita membutuhkan motor DC 5 volt yang kita gunakan untuk output dari prototipe ini. Di sini juga kita membutuhkan satu buah LED dan resistor dengan resistansi 330 ohm. Gunanya resistor ini tuh untuk menghambat arus yang berlebih masuk ke dalam LED. Jadi LED-nya supaya tidak jebol. Kemudian di sini kita membutuhkan kabel jumper yang pejal. Kabel jumper pejal ini tuh emang biasanya digunakan dalam proses perakitan prototipe microcontroller. Lalu di sini kita membutuhkan kabel micro USB type yang seperti ini, yang nantinya kita akan mengupload program dari PC ke perangkat keras Node MCU ESP8266. Dan yang terakhir, alat yang kita gunakan yaitu PC atau laptop untuk mengupload program tersebut ke ESP8266. Oke, kita langsung saja menuju ke perakitan prototipe yang akan kita rancang. Di sini kita tancapkan ESP8266 pada protoboard. Pastikan ESP8266 ini tuh tertancap di protoboard, atau kita cek dulu protoboardnya rusak atau tidak, supaya kita bisa melihat apa yang kita inginkan dari membuat prototipe ini. Setelah kita menancapkan ESP8266 pada protoboard, di sini kita buka Arduino IDE terlebih dahulu. Di sini kita lihat pin mana yang kita gunakan untuk motor DC dan LED. Nah, di sini kita dapat melihatnya define PWM pada pin 4 dan define LED pada pin 2. PWM di sini tuh yaitu output dari si motor DC. Jadi kita gunakan motor DC ini pada pin 4 yang ada di ESP8266, dan LED 2 ini tuh merupakan pin D2 yang ada di ESP8266 yang kita gunakan untuk output si LED-nya. Ini
Nih, bisa terlihat. Ini merupakan pin-pin yang terdapat pada ISP8266. Nah, di sini kita menggunakan pin D2 dan D4. Oke, kita langsung saja menuju perakitan dari pin-pin yang kita butuhkan. Di sini kita rakit dulu untuk pin D2 yang akan terhubung ke LED. Nah, di sini kita jangan lupa pasang dulu resistor dengan resistansi 330 ohm sebelum masuk ke LED. Karena di sini kita menggunakan output active high, berarti pada LED di sini kita sambungkan ke ground gitu ya. Nah, di sini masuk active high, dan yang pendeknya pada LED kita sambungkan ke ground. Kita butuh kabel untuk menghubungkan dari pin ground ke LED. Setelah itu kita membutuhkan pin D4 untuk output si motor DC. Di sini kita lihat pin D4. Masuk ke motor DC. Nah, karena motor DC yang kita gunakan ini kabelnya kabel serabut, bukan kabel pejal, jadi di sini kita tancapkan saja dulu pin D4 ini tuh ke yang warna merah, kita tancapkan. Lalu kita pakai kabel jumper yang pejal masuk ke ground untuk kita hubungkan ke kabel yang berwarna hitam pada motor DC. Nah, kemudian kita masukkan kabel micro USB ini ke PC dan kita hubungkan ke ISP8266. Nah, seperti yang kita lihat ini, motor DC ini bergerak karena dia diberi tegangan gitu ya dari si mikro ini, karena ISP8266 itu nyala sehingga motor DC ini bergerak, berputar gitu. Nah, di sini kita masuk ke Arduino IDE, lihat di port yang kita gunakan. Kemudian di sini kita gunakan board Node MCU. Nah, ini 1 ISP-12E modul. Oke. Untuk board ini tuh kita install dulu pada library yang ada di Arduino IDE. Di sini kita perlu install gitu ya. Tadi yang sebelumnya kan sudah dijelaskan, kita perlu menginstal library ISP8266 Firebase dan library ISP8266 Wi-Fi serta ISP Arduino JSON gitu. Nah, setelah kita hubungkan, di sini kita upload programnya. Kita upload program dari Arduino IDE menuju ke perangkat kerasnya gitu ya. Di sini kita tunggu. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini mari kita lanjutkan. Ternyata pada rangkaian sebelumnya tuh di sini kita mendapatkan sedikit kendala gitu, yang dimana protoboard yang sebelumnya tuh tidak bisa terkoneksi ke ISP8266-nya. Jadi sehingga program yang kita upload tuh tidak terbaca. Jadi pin-pin yang ada di kita tancapkan pada protoboard tidak terbaca pada di
Arduino IDE. Oke. Di sini kita sudah melakukan penguploadan programnya ke dalam perangkat microcontroller ESP8266, yang dimana di sini kita upload. Nah, di sini writing kita tunggu sampai dengan 100%. Setelah itu sampai ada tulisan leaving. Kemudian di sini ada hard resetting via RTA spin. Nah, setelah mendapatkan output seperti itu, di sini kita bisa ke serial monitornya ya. Serial monitornya itu ada di pojok kanan atas, atau enggak kita bisa ke tools. Di sini pencet serial monitor. Keluar sampai kita bisa memonitoring project sistem pengontrolan LED dan motor DC tersebut. Nah, di sini pada serial monitor, di sini kita harus sesuai dengan apa yang telah kita deklarasikan gitu ya. Nah, di sini kan kita masukkan serial begin, yaitu kita beri argumennya tuh 9600. Maka di sini kita memakai baud rate-nya tuh sama dengan apa yang telah kita deklarasikan pada void setup. Di sini kita deklarasikan 9600 baud rate. Nah, di sini tuh kita dapat memonitoring aplikasi apa yang telah kita tekan gitu di aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri tuh di sini saya akan tunjukkan. Nah, di sini kita beri nama aplikasinya Bismillah. Kita pencet. Sebentar, kita atur dulu cahayanya. Nah, aplikasi ini tuh di sini kita lah sebagai pengguna dari sistem pengontrolan LED dan motor DC-nya gitu ya. Aplikasi ini tuh sudah dibuat oleh teman kita sebelumnya di Android Studio. Di sini apabila kita menekan tombol on, maka pada serial monitor di sini akan menyimpan data si apa yang telah kita tekan gitu. Nah, di sini program akan membaca bahwa ketika kita menekan tombol on, di sini lampu akan menyala. LED sama dengan 1, kecepatan PWM dari motor DC-nya itu 255. Dan sini bisa terlihat lampu LED dapat menyala. Nah, di sini juga kita lihat ke Firebase-nya, kita lihat real time database. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa lihat, misalnya kita menekan off. Nah, database pada Firebase ini akan langsung membaca secara real time gitu. Jadi di Firebase ini tuh tidak ada delay-nya, sehingga kita bisa langsung mendapatkan LED-nya outputnya 0. Nah, tapi pada di implementasi sebenarnya, realisasinya ternyata tidak secepat apa yang telah kita tekan tuh langsung 0 gitu. Di sini tuh kita harus mengikuti prosedur dari programnya gitu ya. Di sini void loop. Jadi di sini program akan membaca terlebih dahulu apabila lampu sama dengan benar gitu, true. Di sini output tuh akan menampilkan si LED-nya tuh menjadi nyala. Nah, di sini menjadi high. Apabila tidak, di sini output LED akan mati. Nah, di sini kita pencet lagi on. Di sini kita pencet lagi on. Kita on. Di sini kita tunggu ya. Nah, program tuh akan membaca satu persatu dari void loop gitu. Pertama, lampu apakah nyala atau tidak, true atau false gitu. Misalnya ketika kita tekan buttonnya true, berarti di sini lampu menyala, sehingga lampu pada prototipe sini menyala. Dan data tersimpan di dalam database di Firebase. Di sini LED sama dengan 1. Kemudian kenapa pada realisasinya tuh delay? Karena setelah void loop ini tuh, setelah kita menekan
true gitu ya, di sini program akan membaca juga yang salahnya nih, yang else-nya. Setelah yang else-nya sudah terlewatkan oleh program di sini akan membaca dari si slidernya. Jadi program akan mencek satu-satu lampunya true atau false. Misalnya kalau true berarti lampu menyala. Nah, setelah lampu menyala tuh di sini slider tuh baru ke baca gitu sama si program. Di sini terbacanya 255 karena di sini saya menginputkan kecepatan dari motor DC-nya itu sebesar 255. Nah, apabila di sini kita akan mengatur kecepatan motornya tuh 0 gitu ya. Nah, 0. Di sini kita lihat ke Firebase, slider 0. Maka pada sistem monitoring di ini, nah, motor DC akan mati gitu. Karena di sininya kita menginputkan 0. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba sampai dengan 30 misalnya. Di sini kita coba 30 ya. Nih, 36. Kita inputkan si kecepatannya 36. Apakah output itu motor DC-nya mengangkat apabila kita beri kecepatan 36? Nah, di sini sudah terbaca nih pada serial monitor 36 dan di database 36. Ternyata motor DC ini tuh tidak mengangkat gitu, tidak mau berputar di kecepatan 36 karena mungkin kemungkinan kecepatan 36 di motor DC ini tuh mempunyai tegangannya kecil gitu, sehingga motor DC ini tuh tidak mau merespon. Jadi masih kurang gitu tegangan yang dibutuhkan untuk motor DC ini tuh bergerak gitu ya. Nah, di sini saya sudah uji coba bahwa motor DC itu tuh bergerak pada kecepatan di 50 lebih gitu. Di sini 54 misalnya. Nah, di sini di database sudah masuk 54. Nah, sekarang Arduino-nya mengambil data yang ada di Firebase. Nah, di sini 54 sudah terbaca. Apakah motor akan berputar? Ternyata di kecepatan 54 motor masih tidak mau berputar gitu ya. Oh, berputar. Nah, berputarnya pelan karena ya mungkin ini pada kecepatan 54 tuh tegangan yang dikeluarkan dari SP-nya ini sendiri tuh kecil gitu, sehingga tidak masuk spesifikasi daya yang dibutuhkan dari si motor DC. Nah, untuk melihat kecepatannya tuh mulai stabil, di sini kita beri slidernya 100 misalnya, 102, 119. Di sini pada Firebase masuk datanya 119. Nah, sini kita tinggal tunggu programnya mengambil data yang ada di Firebase. Nah, di sini dapat terlihat ya, kecepatannya tuh makin kencang sih gitu dibanding tadi kecepatannya 50. Di sini kita coba lagi kecepatan di 255. Di sini Firebase secara real time langsung membaca 255, dan di sini program ESP826 itu mengambil data yang ada di Firebase, sehingga output yang dikeluarkan dari motor DC ini tuh semakin cepat gitu ya di kecepatan maksimumnya, yaitu 255. Oke, di sini coba saya mematikan lampunya dengan menekan button off. Nah, ini emang terjadi sedikit delay gitu karena program tuh mencek satu persatu si value dari apa yang telah kita deklarasikan. Nah, di sini lampu menyala LED 1 kecepatan 255. Nah, di sini baru lampu mati, LED sama dengan 0. LED sama dengan 0 itu kita ngambil yang ada di Firebase, LED sama dengan 0 gitu. Kemudian di sini membaca lagi kecepatan PWM-nya 255.
sehingga prototipe dari pengontrolan sistem LED dan motor DC cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga pada proyek kali ini apa yang telah kita rancang bersama-sama bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman yang ingin mencoba proyek ini gitu. Siapa tahu dengan adanya proyek ini, video-video seperti ini, teman-teman sekalian tuh makin tertarik untuk mengembangkan IoT di zaman sekarang gitu. Yang berkembangnya teknologi yang secara cepat gitu. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.